Oke, baik. Selamat siang, selamat pagi. Ketemu lagi kita di mata kuliah Praktikum Studi Kelayakan Bisnis. Eh, Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman? Sehat? Sehat, baik Pak. Ya, semoga Sehat, semua sehat Pak. selalu ya, sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan dan juga kegiatan lainnya hari ini dengan lancar dan baik. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita review lagi ya sejenak RPKPS kita. Eh, ya, jadi ini rencana program dan kegiatan pembelajaran semester yang sudah kita sepakati di awal untuk praktikum studi kelayakan bisnis. Jadi kita ingat-ingat lagi bahwa eh, capaian pembelajaran lulusan yang ingin kita capai di sini adalah mampu melakukan analisis dan rekomendasi investasi dan keuangan sesuai profil dan kebutuhan nasabah. Kenapa studi kelayakan bisnis penting? Karena nasabah nanti baik nasabah tabungan maupun nasabah kredit itu beberapa di antaranya nanti perlu melakukan pengembangan usaha. Untuk nasabah tabungan mereka akan mengembangkan usahanya sehingga mungkin akan terus berkembang hartanya di bank. Kalau untuk nasabah kredit nanti kita evaluasi usaha mereka untuk menganalisis apakah mereka layak mendapatkan kredit. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tersebut, kita memiliki 4 CPMK di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah menganalisis aspek-aspek bisnis dalam suatu investasi bisnis. Kita sudah membahas terkait dengan aspek pasar, aspek teknis dan operasi, aspek SDM, aspek legal dan lingkungan. Kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan aspek keuangan. Nah, CPMK kedua yaitu mampu mengolah informasi dari aspek-aspek bisnis untuk disajikan dalam analisis kelayakan keuangan. Nah, ini kan kalian sudah mengumpulkan data-data terkait dengan proyek studi kelayakan bisnis ya, yang hipotetikal yang sudah disusun bersama kelompok. Nah, nanti datanya diolah. Nah, harapannya nanti kalian mampu untuk mengolah nanti ketika melakukan studi kelayakan real nantinya ketika sudah lulus. Nah, CPMK 2 ini juga yang akan menjadi CPMK untuk materi hari ini, aspek keuangan ya. Jadi, informasi-informasi bisnis tadi harapannya bisa kita gunakan untuk mengolah aspek kelayakan keuangan. Kemudian setelah itu nanti setelah kita menganalisis kelayakan keuangannya, kita masuk ke CPMK 3, menganalisis risiko dan sensitivitas bisnis terhadap perubahan-perubahan parameter investasi. Kemudian yang terakhir, nanti ketika di akhir perkuliahan ini kita akan presentasi dan menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Ini diharapkan mendukung CPMK keempat, yaitu mampu menyajikan hasil laporan hasil studi kelayakan bisnis. Ya, nah untuk pertemuan hari ini aspek keuangan ya. Jadi aspek keuangan CPMK 2 ini ya. Jadi nanti di hari ini kita akan membahas perkiraan kebutuhan modal, pelaporan keuangan untuk layakan bisnis, analisis pendapatan dan arus kas dan nilai waktu dari uang. Ya. Eh, Selanjutnya, nah ini kita lakukan secara daring. Oke. Eh, Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ya kita masuk ke materi ya. Sebentar saya share materinya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah parameter dasar dan biaya investasi. Jadi, untuk menyusun aspek keuangan, kita perlu menyusun asumsi dan mengestimasi kebutuhan investasi awal proyek. Nah, jadi parameter dasar di sini penting, termasuk kapasitasnya, seberapa banyak ingin kita jual, alat yang dibutuhkan apa saja. Nah, sebagian besar asumsi nanti kita peroleh dari aspek-aspek yang sudah kita dalami sebelumnya. Kemudian yang kedua, estimasi pendapatan dan biaya usaha. Ini nanti digunakan untuk menghitung revenue dan cost, ya. Serta nanti kita perlu memisahkan biaya tetap dan biaya variabel.
Kemudian yang ketiga, pembuatan model keuangan. Nah, nanti kita beberapa materi suplemen sudah ada di ELOK atau di e-learning ya, MOOC. Nanti beberapa tutorialnya bisa diakses untuk menyusun proyeksi laba rugi, aliran kas, dan kebutuhan modal kerja. Kemudian nanti ada tugas. Nah, kita mulai. Jadi 4 langkah dalam menyusun aspek keuangan. Pertama, itu menentukan parameter dasar. Di sini kita mengumpulkan asumsi-asumsi hasil kajian di aspek lain, mulai dari pasar untuk melihat berapa besar penjualannya, kemudian teknis, berapa besar kebutuhan investasinya, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan biaya investasi, ini kebutuhan dana di awal proyek. Kenapa ini penting? Karena CAPEX ini biasanya menjadi penyaring, apakah kita bisa masuk ke suatu bisnis atau tidak. Karena belum tentu suatu usaha punya dana yang cukup untuk memenuhi CAPEX. Jadi mereka harus selektif memilih CAPEX yang memang mampu didanai. Kemudian setelah itu untuk memproyeksi revenue, kita hitung pendapatan dari asumsi-asumsi yang ada, biayanya apa saja. Nah, kemudian nanti kita bisa menghitung arus kas maupun profit di dalam model keuangan. Nah, parameter dasar itu contohnya apa saja? Ya, tadi saya sampaikan ini diperoleh dari aspek-aspek sebelumnya. Ada kapasitas produksi. Ini nih akan menentukan capex-nya seberapa besar, berapa banyak alat yang perlu kita beli, kemudian teknologi dan peralatannya akan menentukan capex maupun nanti biaya operasional, kemudian fasilitas pendukung, rencana jumlah produksi, pangsa pasar, dan harga produk. Nah, ini penting nanti untuk menghitung revenue maupun cost. Kemudian estimasi biaya investasi. Jadi yang dimaksud biaya investasi itu adalah initial cash flow ya, uang yang harus kita keluarkan di awal eh, untuk bisa menjalankan bisnis ya. Umumnya hanya terjadi sekali, tapi bisa jadi di beberapa proyek karena uangnya terbatas, dia investasinya beberapa kali. Jadi misalnya dia mau bangun pabrik, ada 3 line, pertama bangun 1 line dulu, kemudian 2 tahun berikutnya baru nambah line dan seterusnya. eh Bentuknya bisa modal tetap, pembangunan fisik, bangun bangunan, beli kendaraan, beli mesin, kemudian tapi juga nanti termasuk modal kerja ya. Nah, mostly eh, sebagian besar kajian aspek produksi ini, kebutuhan investasi ini diperoleh dari kajian aspek produksi. Kemudian untuk kapasitas dan lain sebagainya itu nanti didukung dari aspek pasar dan pemasaran. Kemudian komponennya ada banyak, jadi bukan hanya biaya pembangunan beli alat, tapi ada biaya praoperasi, termasuk AMDAL, desain engineering, kemudian biaya pembangunan tadi ya, termasuk pembebasan tanahnya kalau ada, kemudian pembelian aset tetap, kemudian juga material dan peralatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, termasuk modal kerja untuk membiayai aktivitas pertama sebelum kita dapat pendapatan, kemudian termasuk asuransi proyek ketika pembangunan pabrik atau bisnisnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau penyusunan studi kelayakan itu masuk biaya investasi atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Mungkin masuk dalam biaya praoperasi nggih Pak, karena dia harus ada dulu studi kelayakannya, baru nanti dilanjut dengan FS dan kajian kelayakan finansial dan kawan-kawannya Pak. Mungkin Nah, seperti itu Pak. ya, jadi banyak yang memang memasukkan ke biaya praoperasi ya. Tapi mungkin yang lebih tepat masuk ke biaya praoperasi itu pendalaman FS-nya ya. Setelah FS-nya disetujui layak, pendalamannya misalnya menyusun DED atau desain engineering itu masuk biaya praoperasi. Tapi untuk FS-nya sendiri, untuk menentukan layak atau tidak, itu tidak masuk biaya investasi. Karena kalau dari sisi akuntansi, FS itu kan nanti memutuskan layak atau tidak ya. Ya. Kalau layak sih mungkin masuk biaya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak layak kan terus nanti masuk ke mana? Nah, ya itu disebut sebagai biaya sunk cost ya. Irrelevan terhadap perjalanan proyek. Jadi itu harusnya FS itu masuk ke biaya riset, bukan ke biaya investasi ya. Jadi tidak masuk. Jadi nanti kita perlu ketahui ada istilah sunk cost ya, biaya yang dikeluarkan irrelevan terhadap proyek tersebut. Oke, tapi jawabannya bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah kita punya asumsi-asumsi, kita susun pendapatan ya.
Pendapatan itu kan rumusnya sederhana ya. Quantity dikali price ya. Nah, problemnya adalah kuantitinya berapa, price-nya berapa. Nah, untungnya kita sudah melakukan aspek pasar ya, menganalisis aspek pasar. Jadi kita bisa memproyeksikan berapa produk yang bisa terjual relatif terhadap persaingan usaha, kemudian daya beli masyarakat, kemudian price juga kita sesuaikan dengan spesifikasi produk ya. Nah, catatannya ketika mengestimasi pendapatan jangan gunakan kapasitas terpasang ya, karena belum tentu kapasitas terpasang dipakai semua. Misalnya kita punya kafe kapasitas produksinya 100 cup per hari, bisa jadi kan yang terjual hanya 50, sehingga lebih tepat kita menggunakan rencana produksi dan bisa dinaikkan bertahap supaya lebih realistis gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah estimasi biaya usaha. Nah, biaya usaha ini mencakup HPP ya. HPP ini umumnya adalah biaya yang langsung berkaitan dengan produksi, ya. Bisa biaya tenaga kerja produksi, kemudian biaya bahan baku, depresiasi alat, terus ada biaya administrasi umum. Ini kalau sudah belajar akuntansi kan kita ada akuntansi pengantar ya. Itu yang tidak terkait dengan produksi, biaya-biaya di kantornya untuk pemasaran, untuk manajer pemasaran, untuk direktur, administrasi penjualan. Nah, ini masuk di sini. Kemudian biaya pemasaran bisa dipisah juga, ada biaya bunga dan biaya-biaya lain yang tidak berkaitan dengan produksi. Nah, biaya-biaya ini bisa kita kategorikan menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya ya, itu ada beberapa contohnya. Kenapa perlu dipisah? Kalau kita bisa memisah biaya, semua biayanya, kita bisa menghitung break-even point. Ya, kita bisa tahu eh, berapa penjualan minimum supaya bisnis bisa untung. Nah, tapi itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan perhitungan break-even point. Nah, setelah kita punya biaya, punya revenue, nah baru kita membuat model keuangan. Ya, tujuannya adalah menghasilkan arus kas bersih ya untuk mengkaji kelayakan finansial proyek. Jadi kelayakan finansial nanti di pertemuan ke-9 akan kita bahas itu yang digunakan adalah arus kas bersihnya, bukan profit ya. Karena yang dilihat oleh investor itu kan seberapa banyak real uang yang masuk. Ya. Sedangkan laba bersih itu dipengaruhi oleh aliran-aliran kas non real seperti depresiasi itu kan nggak kita bayarkan ya, tapi dijadikan sebagai biaya. Nah, dua komponen yang harus dibuat yaitu proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Ya, proyeksi laba rugi ini digunakan untuk menghitung pajak ya, mendapatkan pajak karena pajak itu didapatkan dari laporan laba rugi. Tapi nanti kemudian yang kita gunakan untuk menghitung arus kas itu adalah proyeksi arus kasnya setelah dikurangi pajak. Nah, ini tadi ya. Kalau yang dicari arus kas, kenapa laba rugi dihitung ya? Karena kita perlu untuk hitung pajak. Nah, kenapa tidak menggunakan laba akuntansi atau laba bersih dari laporan laba rugi? Karena laba tidak sama dengan arus kas bersih atau kas masuk bersih. Investor lebih melihat kas dan laba itu sifatnya tidak liquid. Bisa jadi penjualan yang pembelinya masih utang itu sudah dianggap laba, sudah dianggap pendapatan, sehingga belum tentu liquid. Nah, ini yang penting sebelum kita melakukan analisis keuangan, ada banyak proyek yang dianalisis SKB-nya itu dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan. Misalnya menambah kapasitas produksi, buka cabang, atau bikin produk baru. Nah, SKB untuk proyek-proyek seperti itu harus dilakukan terpisah ya, jangan dicampur dengan proyek intinya, karena kan yang kita hitung hanya tambahannya. Kemudian kita hanya menghitung kas investasi dan operasi, kegiatan pembiayaan tidak kita hitung dulu, karena kita lihat dari proyeknya dulu, bukan dari investasi yang kita keluarkan. Nah ini kegiatan pembiayaan kita keluarkan dulu. Nah, selanjutnya apa saja aliran kas yang berhubungan dengan proyek bisnis? Yang pertama ada initial cash flow atau investasi awal tadi ya. Kemudian operasional cash flow, ini pendapatan dan biaya selama proyek berjalan atau bisnis berjalan. Kemudian yang ketiga terminal cash flow. Biasanya di akhir periode misalnya bisnisnya sudah selesai, misalnya kita punya konsesi 30 tahun bangun pembangkit listrik misalnya. Nah, di akhir 30 tahun kan konsesinya selesai. Asetnya masih ada.
bisa dijual. Nah, itulah terminal cash flow. Jadi ada tambahan pendapatan di akhir. Atau justru kontraknya habis, bangunannya harus dibongkar. Nah, kita diminta membongkar. Nah, biaya bongkarnya itu juga terminal cash flow. Nah, terminal cash flow ini, inisial cash flow ini terjadi di awal periode, ada capex, biaya operasional, dan modal kerja, tadi yang sudah dibahas tadi. Operasional cash flow ada arus kas masuk, kas keluar, cash inflow ini pendapatan, depresiasi yang ditambahkan kembali, karena kan realnya tidak kita bayarkan, sehingga ditambahkan lagi ke cash inflow. Cash outflow ini semua biaya-biaya yang dikeluarkan, pajak, dan juga penambahan biaya modal kerja. Nah, sekarang, kita coba cek ya, eh, apakah pemahaman kita sudah tepat atau belum, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ada komponen biaya, nanti tolong disebutkan ya, komponen biaya ini masing-masing masuk CAPEX atau OPEX. Ya. Sekarang tenaga kerja langsung, ini CAPEX atau OPEX? Dia dikeluarkan di awal atau sebagai biaya operasional? Sebagai operasional, Pak. Oke, benar ya. Pembelian mesin produksi, Capek, Pak. CAPEX, oke. Biaya depresiasi, ini banyak yang bingung kalau biaya depresiasi ya. Dia rutin dikeluarkan atau hanya sekali di awal? Kata kuncinya itu sebenarnya. Masuk di OPEX, Pak. OPEX. Benar. Biaya marketing, OPEX. OPEX, Pak. OPEX. Tenaga kerja instalasi mesin. Jadi kalau kita bisa beli mesin kan harus dipasang ya, ada instalasinya ya. Capex, Pak. CAPEX. Biaya sewa toko, nah ini juga tricky ini. Masuk di OPEX, Pak. OPEX ya, karena kita bayarkan bulanan atau tahunan gitu ya. Pembelian furniture, Capex, Pak. CAPEX. Biaya ATK dan kantor, OPEX, Pak. OPEX ya. Ya berarti udah benar semua ya. Berarti pemahamannya sudah baik. Nah, ini adalah model keuangannya, kas masuk dikurangi kas keluar sama dengan arus kas bersih. Arus kas bersih ini yang nanti akan digunakan, tujuan akhir dari aspek keuangan yang akan digunakan untuk menyusun kelayakan keuangan. Jadi itu endingnya ya. Nah, sekarang ada contoh pembuatan model keuangan. Jadi ini contoh parameternya ya, apa saja parameter atau asumsi-asumsi, bisa kapasitas produksi, rencana produksi, harga pokok penjualan, ada yang variabel, variabel itu biasanya di dalam persen karena dia variabel terhadap jumlah produksi, ada yang fixed cost, nah angkanya berupa value ya. Nah, komponen ini contoh sederhana ya untuk simplifikasi. Tutorialnya nanti bisa kita nanti lihat di Elok, ada beberapa video tutorialnya. Kemudian setelah perencanaan parameter, nah, kita gunakan untuk menghitung pendapatan laba rugi, ya, proyeksi laba rugi. Nah, jadi pendapatan ini dari mana? Ya dari rencana produksi dikali harga, 20.000 kali 50.000 jadinya 1 juta. HPP dari mana kok 900 juta? Dari 50% dari 1 miliar ya tadi, 1 miliar ya. Itu 500 juta ditambah 350 juta ditambah 5% dari 1 miliar, totalnya 900 juta dan seterusnya ya. Tujuannya ini untuk dapat pajak. Nah, ini cuman pajaknya belum diupdate, harusnya 22% sekarang ya. eh jadi yang kita butuhkan sebenarnya ini. Nah, kemudian arus kas masuk tadi, penjualan produk ada, fee-nya ada, cash outflow-nya kita masukkan lagi, modal perubahan mod ini kita cari untuk melihat perubahan modal kerja, minus berarti kita mengeluarkan uang, karena misalnya modal kerja di awal 45, nanti naik jadi 94 juta, berarti ada tambahan modal kerja sekitar 49 juta. Ya. Kemudian depresiasi kita tambahkan kembali, kita memperoleh free cash flow. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk menyusun apa namanya kelayakan keuangan. Nah, ringkasan pertemuan ini adalah kita harus fokus bagaimana kita mengolah informasi-informasi di aspek-aspek yang ada di SKP ini, pasar, pemasaran,
teknis atau operasi, SDM, legal, lingkungan, bahkan sampai SDM ya, sumber daya manusia, itu untuk menjadi parameter keuangan dalam parameter dasar dalam aspek keuangan ya. Jadi muaranya ada di sini. Kemudian biaya investasi ini initial cash flow, ini kita harus bisa identifikasi supaya jangan sampai nanti proyek gagal berjalan karena ternyata perhitungan capex-nya eh, salah, terus kekurangan dana. Nah, ini yang ingin kita hindari. Kemudian laba rugi itu kita gunakan untuk menghitung pajak, arus kas untuk menghitung kelayakan. Terakhir, kita perlu modal kerja untuk menutup kesenjangan waktu. Waktu antara kita menerima, mengeluarkan uang sampai kita menerima uang. Nah, terakhir, ini tugas mingguannya ya, seperti biasa di setiap aspek kita akan menyusun tugas ya untuk dikerjakan dalam kelompok. Nah, untuk kajian hari ini, aspek hari ini tugas yang perlu Anda lakukan adalah perencanaan parameter, menyusun perencanaan parameter, menyusun model keuangannya nanti dalam Excel, disusun untuk seluruh tahun proyeksi. Jadi kalau proyeknya 10 tahun ya 10 tahun, 15 tahun ya 15 tahun, kemudian menyusun model keuangan proyeksi arus kas. Ya, tugas dibuat dalam spreadsheet Excel, kemudian nanti diunggah ke Elok. Nah, terakhir ya, kita balik lagi ke apa CPMK ya, ke apa namanya RPKPS ya. Jadi mata kuliahnya ada project based learning ya. Jadi nanti di akhir simulasi SKP yang disusun pertama kelompok akan disusun menjadi laporan, kemudian dipresentasikan di akhir sesi. Kemudian komponen tugasnya adalah tugas-tugas mingguan itu ada bobot 25%, UTS itu 25%, UAS-nya dalam bentuk pengumpulan laporan akhir tadi 25%, kemudian nanti kuis-kuis dan skill based assessment 15%. Jadi 50%-nya ada lebih dari 50% nanti adalah berbasis project dan tugas ya. Jadi tolong diperhatikan dalam pengerjaan tugasnya supaya lebih serius ya. Nah, terakhir, eh, saya ingin menunjukkan materi suplemen, ya, materi suplemen yang ada di Elok, ya. Bentar. Nah, jadi di Elok yang Anda sudah bergabung ini ada beberapa materi tambahan, ada video eksternal terkait bagaimana memproyeksikan cash flow, kemudian ada video eksternal untuk menghitung terminal value. Nah, kemudian ada tutorial. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ada tutorial. Jadi nanti kalau kebingungan dalam menyusun model keuangan atau Excel-nya, nanti bisa melihat tutorial. Ini ada 3. Tutorial pembuatan parameter dasar, video tutorial proyeksi laba rugi, dan tutorial pembuatan proyeksi arus kas. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di Elok melalui link ini ya, tugas mingguan aspek keuangan dalam SKB. Nah, mungkin itu untuk materinya. Terakhir, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silahkan. 2 pertanyaan saja. Silahkan. Ada yang masih bingung atau nanti atau format tugas akhirnya seperti apa gitu ya. Kalau dari substansi sudah cukup berarti? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau tadi kan mengenai studi kelayakan bisnis ya, Pak. Kalau misal dari studi kelayakan tersebut itu ternyata sebenarnya hasilnya baik, namun dari kondisi pasar yang real itu tidak mendukung itu bagaimana ya, Pak? Nah, biasanya kalau memang proyeknya dibutuhkan dan apa namanya dari sisi apa ya produknya juga baik dibutuhkan dan sebenarnya ada kebutuhan di sana. Produknya baik, ada kebutuhannya dan bisa dijalankan. Nah, kondisi pasar itu biasanya nanti pengaruhnya, kondisi pasar kan dinamis ya. Nah, nanti biasanya proyeknya bisa ditunda.
setahun, 2 tahun, ada 3 tahun sampai kondisi pasar baik ya. Misalnya kita mau bikin pabrik smelter nikel, nah, tapi nikelnya harganya lagi rendah nih, ya ditunggu sampai harga nikelnya bagus gitu ya. Atau mau apa ekspor batu bara, nah, gitu. Batu baranya lagi murah harganya ya nunggu harga batu baranya baik. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kalau gitu terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam, kasih terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup ya.